Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Tak Kambang Jadi Guru. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana cara menyesuaikan artikel kita dengan template jurnal. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu beberapa hal penting ya. Jadi yang pertama, antara skripsi ya dengan artikel itu berbeda. Tidak semua yang ada di dalam artikel itu diambil dari apa yang ada di dalam skripsi. Jadi, apa yang ada di artikel itu adalah apa yang diminta oleh template artikel tersebut. Misalnya yang diminta itu adalah misalnya latar belakangnya, tujuan, manfaat, literatur review. Nah, kalau itu yang diminta, maka itu yang akan kita ambil dari skripsi kita itu. Nah, kalau yang tidak diminta tidak usah dimasukkan. Mahasiswa ini berbeda dengan umum ya. Kalau umum itu boleh langsung saja udah buat artikel secara umum, kemudian nanti dia tinggal sesuaikan artikel yang dia buat dengan template artikel dari jurnal yang dituju. Nah, kalau mahasiswa berasal dari skripsi. Nah, kemudian yang ketiga, yang harus dipersiapkan itu yang pertama adalah skripsi ya. Ini kalau bagi mahasiswa, atau artikel yang sudah kita buat ya, yang belum sesuai dengan template. Nah, yang kedua yang harus kita persiapkan itu adalah template dari jurnal yang kita tuju. Misalnya jurnal paradigma ini, nanti download templatenya, dan itu nanti yang akan kita sesuaikan dengan artikel yang kita punya atau skripsi yang kita punya. Ya, saya contohkan. Misalnya teman-teman ingin mensubmit artikelnya ke jurnal yang saya kelola ini, yaitu jurnal Paradigma, Journal of Sociology Research and Education. Nah, teman-teman masuk ke halamannya, kemudian cari, biasanya itu di sebelah kanan ya, di sebelah kanan itu ada tulisannya jurnal template atau template jurnal. Nah, ini saya contohkan yang template yang bahasa Indonesia ya. Nah, oke. Kemudian download ya, kita anggap ini sudah di-download. Tadi saya sudah download ini. Nah, kemudian kita buka artikel kita. Nah, meskipun ini merupakan salah satu artikel mahasiswa saya ya. Oke. Nah, ini saya mau sampaikan dulu kelemahan dari artikel yang ini ya. Ini saya lihat tidak ada kutipannya. Nah, mungkin mahasiswa ini belum cukup paham bahwa di artikel itu juga tetap harus disertakan sumbernya. Apa yang kita kutip harus disertakan sumbernya. Apa yang ada di daftar pustaka harus ada di kutipan. Apa yang ada di kutipan itu harus ada di daftar pustaka. Yang pertama, kalau di bagian atas ini volume, nomor halaman, tahun, ini kalau mau diisi juga silahkan, tetapi ini tidak harus ya, biarkan nanti pengelola jurnal yang mengisi ya, tidak apa-apa, biarkan saja ini dulu ya. Kemudian judul naskah publikasi. Nah, ini aturannya ya, rata kiri, Times New Roman, kemudian ukurannya itu 12 ya, 12. Nah, kalau misalnya teman-teman terutama mahasiswa ini pusing ya membaca ini, silahkan ikuti cara saya ini supaya tidak perlu lagi memikirkan itu Times New Roman atau nomor berapa begitu ya, rata kiri atau rata kanan. Nah, misalnya begini, kita mau ambil dulu judulnya. Nah, ini judulnya ya, peran badan. Nah, ini kita blok, kemudian kita salin atau kita copy. Kemudian ini di bagian judul naskah publikasi ini kita juga blok, tapi tidak usah seluruhnya. Tinggalkan minimal satu huruf, misalnya J ini kita tinggalkan. Kemudian klik kanan, kemudian ambil tempel ya. Tempel ini bukan tempel biasa tapi tempel khusus. Kemudian teks tak berformat ya, klik teks tak berformat sehingga nanti dia teks yang kita copy ini dia akan menyesuaikan dengan pengaturan teks yang kita timpa. Teks tak berformat, kemudian oke. Nah, lihat ya, ini dia sudah sesuai, tinggal kita hapus tadi yang kita tinggalkan huruf J ini, hapus. Nah, sesuai ya. Nah, kita tidak perlu lagi memikirkan rata kiri, Times New Roman 12.
Padahal tadi yang kita kopikan seperti ini, ya, rata tengah malah, ya, tidak beraturan. Nah, cukup ikuti seperti itu, oke. Kemudian hapus lagi ini semua, hapus, ya. Kemudian penulis lagi. Nah, penulis ini kan ditulisnya sini rata kiri, tanda roman, spasi 11. Nah, tidak usah pikirkan ini. Blok ini penulis tinggalkan satu huruf minimal ya, boleh 2 huruf atau 3 huruf, minimal 1 huruf. Nah, jadi untuk selanjutnya itu dia mengikuti cara ini. Kita copy, ya, salin lagi. Kemudian kita ambil lagi ini tadi yang sudah kita blok, tinggalkan satu huruf. Nah, tempel khusus, teks tak berformat, oke. Nah, ini huruf besar semua. Nah, andai ini huruf besar semua, kita ingin membuatnya cuman di awal yang huruf besar ya, selebihnya huruf kecil. Nah, begini, di blok, kemudian Shift F3. Klik Shift, tekan Shift, F3. Nah, lanjut lagi, cari yang kita inginnya huruf awalnya huruf besar. Nah, ini ya, huruf awalnya huruf besar, kemudian kata kedua huruf awalnya huruf besar. 1. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu cara membuat angka 1 yang kecil bagian atas ini, boleh saya tunjukkan seperti ini. Ketik angka 1 ya, kemudian di blok ya, kemudian tekan secara sekaligus Shift dan Ctrl, kemudian tekan tombol tambah. Nah, ya, dia akan naik ke atas huruf 1 tadi, begitupun seterusnya. Anggap ini sudah selesai. Seterusnya untuk penulis ini, nah, nanti dia jadinya seperti ini. Nah, ini sudah semua. Pembimbing 2 itu pembimbing 1 itu nanti jadi penulis kedua, pembimbing 2 itu nanti akan jadi penulis ketiga. Oke. Institusi, fakultas, atau apa, dan juga universitas. Nah, kalau tadi kita cuma 3 penulis ya, nah itu biarkan di sini 1, 2, 3. Kalau dia 4 penulis, maka akan ditulis di sana nanti 1, 2, 3, 4. Nah, institusinya apa? Institusinya itu fakultas kita apa? Misalnya Fakultas Ilmu Sosial, koma, universitas kita apa? Universitas Negeri Manado. Berarti Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado. Nanti jadinya akan seperti ini. Ya, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado. Dan seterusnya kita akan diminta email ya. Nah, 1, 2, 3. Karena tadi cuma ada 3 penulis. Penulis 1, Rinaldi. Penulis 2, koma ya, ini .com, koma. Kemudian 2. Ini adalah pembimbing 1, ini pembimbing 2. Jadi emailnya harus disertakan. Oke. Kemudian abstrak. Ya, abstrak itu tertulis adalah bahasa Inggris. Ya, ini yang bahasa Inggris, ini yang bahasa Indonesia nanti. Nah, jadi caranya itu kita ambil ini abstrak bahasa Inggrisnya ya, blok, sama caranya salin atau copy, kemudian nah, tempel khusus, teks tak berformat. Oke. Nah, hapus tadi yang huruf yang kita tinggalkan. Nah, dia kan seharusnya rata kiri kanan. Ini kan cuma rata kiri. Jadi caranya itu Ctrl J. Nah, dia sudah rata kiri kanan ya. Nah, kemudian di sini kata kunci itu 3 sampai 5 kata. Ya. 3 sampai 5 kata, tunggu. Nah, kalau ini tadi abstrak ini 150 sampai 250 kata ya. Nah, kita mau cek. Nah, ini kita blok. Ini di bagian bawah katanya 250 dari 748. Berarti sudah ya. Ini sudah mencukupi, sudah memenuhi syarat. Karena tadi kan 150 sampai 250. Nah, kalau judul ini tadi sebenarnya peraturannya adalah 14 kata. Nah, ini karena 16 kita
sesuaikan lagi, misalnya kecamatannya tidak usah kita tulis ya, langsung saja ke kabupaten. Kalau di artikel tidak apa-apa ya, bukan berarti ini akan mempengaruhi skripsi kita. Kemudian untuk abstrak Indonesia juga anggap sudah selesai. Ini tadi saya sudah sesuaikan bahasa Indonesianya. Oke, kemudian kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan ini dibaca ya, misalnya berisi tentang permasalahan, tujuan, manfaat, kajian penelitian literatur review ya, penelitian terdahulu, arti penting dan lain sebagainya ini. Berarti isi pendahuluan itu. Makanya kita cari di pendahuluan artikel kita apa yang diminta oleh template tadi. Jadi kita ambil ini semua, berarti masuk sampai ke fokus masuk, sampai ke tujuan masuk dia. Nah, ya, berarti kita blok ini. Ya, kita copy, klik kanan lagi, salin. Nah, ini tinggalkan satu huruf. Ini kemudian kita klik kanan, tempel khusus, teks tak berformat. Oke. Nah, lihat ya, dia sudah mengikuti huruf di awal ini. Oke, pendahuluan sudah. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Nah, ini yang saya sampaikan, baca. Metode penelitian mencakup pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, dan teknik analisis data. Maka yang diminta oleh template inilah yang teman-teman atau mahasiswa masukkan ke metode penelitian. Nah, itu di copy, klik kanan ya, tempel khusus, kemudian teks tak berformat. Nah, begitu seterusnya dengan hasil dan pembahasan. Silahkan dibaca, ini bagiannya isinya apa ya. Nah, kemudian daftar pustaka ya. Nah, yang paling banyak bermasalah itu biasanya di sini, daftar pustaka itu banyak sekali ya, seperti ini. Daftar pustakanya banyak ditulis, tetapi di kutipannya tidak ada. Nah, biasanya banyak bermasalah di situ ya. Nah, seperti ini. Ini kan banyak ini daftar pustakanya. Sekarang coba kita cek ada tidak di kutipannya. Nah, misalnya Theodor, kita cari ya. Ctrl H. Kita mau cari di sebelumnya. Sebelum ini. Nah, tidak ada. Ya. Berarti ini daftar pusaka kemungkinan bisa jadi cuma diambil di internet, kemudian ditempelkan di skripsinya atau di artikelnya. Nah, ini ya yang harus diperhatikan. Pastikan yang ada di daftar pustaka ini adalah benar-benar kutipan yang kita tulis di bagian atas ya, yang di sini. Mulai dari pendahuluan itu ya, sampai kesimpulan. Ya, ini kan seharusnya ada ini, diambil dari mana ini kutipannya ini. Nah, ini dalam undang-undang kutipannya dari mana. Nah, ini harusnya ada kutipannya di sini. Nah, ini yang saya maksud tadi di awal. Inilah kekurangan dari artikel yang sedang saya sesuaikan template-nya ini. Biasanya kan mahasiswa banyak juga yang tidak tahu cara mendelay ya. Nah, atau siapapun tidak bisa mendelay. Saya pikir bisa digunakan dengan manual ya. Kita sesuaikan daftar pustaka itu dengan format yang diminta. Misalnya apa style, formatnya begini, maka kita sesuaikan semua daftar pustaka itu dengan format ini. Mulai dari penulisnya ini, kemudian tahunnya di dalam kurung, judulnya dicetak miring, kemudian titik, kemudian kota terbitnya Jakarta, titik 2, kemudian penerbitnya siapa. Nah, kita tinggal sesuaikan sehingga dia secara keseluruhan nanti akan cocok juga dengan apa style. Meskipun dengan menilai itu tentu lebih baik ya. Nah, itu saja bagi teman-teman ataupun juga mungkin mahasiswa yang masih ingin bertanya, yang belum cukup paham, silahkan tulis di kolom komentar. Biasanya saya balas satu persatu. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di share juga ke teman-teman yang lain, sehingga informasi ini akan lebih banyak lagi yang tahu. Saya pikir banyak ya orang-orang yang masih belum tahu cara menyesuaikan template ini, sehingga akan lebih banyak lagi manfaatnya, banyak orang yang akan terbantu.
Saya juga akan sangat mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang mau mensupport saya, yang mau mensupport channel ini, sehingga channel ini ke depan akan lebih berkembang lagi. Akan banyak lagi video-video edukasi yang bisa saya bagikan dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi, Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Naluri Edukasi.